Ranking Malaysia hari ni 131. Ranking jiran kita. Semalam ni pakat komen ni. Kan, geng-geng Bandung, nyindir nih. Penuan Riau apa semua ni komen kan. Indonesia sekarang ranking 1. Halo semua teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Dan bagaimana pendapat kalian tentang pertandingan tadi malam? Seru? Gimana perasaan kalian pada saat melihat Indonesia lawan Australia? Jujur ya, saya pribadi itu tidak nonton full ya. Saya menonton itu sudah di menit yang ke-30 sekian. Karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya, saya ada kegiatan. Sehingga ya saya telat menontonnya dari awal. Karena perjalanan dari kegiatan itu, acara yang kami ini itu sekitar 20 kiloan lebih, hampir 30 kiloan. Saya sendiri ke sana dan pulangnya pun sudah telat ya. Jadi tidak bisa menonton full. Hewan, ya kita bersyukur karena Indonesia bisa mendapatkan 1 poin lagi, itu sangat penting. Meskipun ya tidak menang karena kita lihat ya, secara peringkat Indonesia dan Australia itu sangat kontras jauh sekali. Indonesia peringkat sebelum imbang itu 132 dan Australia peringkatnya di 24 level FIFA. Itu wow, sangat mustahil sekali ya. Tapi ya kita bisa membuat imbang itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kita berharap pertandingan melawan Bahrain dan Cina ini kan di kandang mereka ya, bukan di kandang kita. Kita bisa mencuri poin penuh. 2 pertandingan berikutnya wajib untuk kita mencuri poin penuh supaya kita mengamankan posisi yang ketiga dan keempat ya. Nah, kalau untuk lolos langsung ya kita lihat juga ya, kita lihat apakah kita bisa atau tidak. Tapi wajib sekali di pertandingan 2 pertandingan berikutnya wajib kita harus menang ya. Kekal tenang bos, King Malaysia ni bos. Okey, tahniah kepada pasukan Harimau Malaya kita. Seperti yang saya jangkakan, kehebatan pasukan Harimau Malaya memang tak dapat kita nafikan lagi geng. Dalam final mentang Lubnan tadi, kita baru saja menang 1-0 geng. Ketika kawan-kawan kita dekat Konoha bersusah payah nak kalahkan Pak Arab, kita senang-senang je geng. Kita geng menyenggol timnas nih. Dalam game yang baru habis tadi, gol tunggal permainan dijaringkan oleh penyerang prolific kita, iaitu Romel Ini Morales. salah besar Apa nih yang saya boleh bro. katakan pada game malam ni geng, kita bermain dengan sangat-sangat cantik dengan menampilkan gaya permainan 1 dan 2 pas sahaja. Malaysia pada malam ni tak memegang bola terlalu lama, disebabkan itu jugalah kita kurang. Ini masalahnya nih, timnas Indonesia sendiri. lagi fokus Jadi, di Piala geng, Dunia kita bro. nampak sebenarnya peningkatan Harimau Malaya dan beda corak bro. permainan yang cuba ditampilkan oleh Parmati. Kalau macam ni lah performan yang kita boleh sentiasa sajikan, saya yakin dan percaya datanglah negara mana sekalipun, kita mampu untuk lawan geng. Ranking Malaysia hari ni 131. Ranking jiran kita. Semalam ni pakat komen ni. Kan, geng-geng Bandung, nyindir nih. Penuan Riau apa semua ni komen kan. Indonesia sekarang ranking 132. 132. Ini teman-teman mereka sindir karena waktu Malaysia berhasil juga kemarin juara Piala Kabupaten. Buset dah, ini negara tetangga kita cuy. Negara tetangga kita langsung menjombongkan kalau misalkan mereka tuh itu. Kalau misalkan mereka sudah menyalip ranking FIFA kita. Buset dah, jujur ya, jujur negara tetangga nih, jujur. Yang gak ada rasa-rasa iri sama kalian. Iya betul itu teman-teman. Dan gak ada rasa sakit hati jika disalib ranking sama kalian.
Iya, kita tahu Betul itu. kalian dah ada peningkatan. Tapi kami tidak peduli. Iya, betul Kalian itu. sibuk memikirkan ranking FIFA, kita sibuk memikirkan gimana caranya Nah, masuk Piala Dunia. ini Tuh, yang udah benar perbedaan itu, jawabannya udah telat, perbedaan cara berpikir gitu ya. Jadi intinya sih jajain Iya. aja terus pemain haluan kalian. Sekarang Malaysia heboh gitu. Dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh. Sekarang dia Oh, mencontoh itu kita. dia. Ya, pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Iya. Ini hebatnya Oke. Erick Thohir. Ini yang saya suka. Visi ya, Iya. visi. Dia itu Hmm. sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Iya. Iya, Sedikit, betul itu. Pemain mid generation, Hmm. sangat Ah, sedikit ah. old generation. Itu paling Tom Haya Iya, sama betul Jody itu. Ahmad doang. Iya. Malaysia menaturalisasi Oh, itu- pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya, jadi kita masih ini dalam proses. Oh, let's say, iya, iya. let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Ahmad gak main lagi kan? Tapi di bawahnya Masih banyak. generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, Iya, Jay betul Eases, itu. itu masih main kan? Oke. Nah, di bawahnya udah mulai matang. Oke. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga apa namanya long termnya itu masih Iya, berlaku. betul itu. Ini yang dilakukan Pak Erick Thohir itu benar ya. Video ini guys terkhusus saya buat Update fans ranking Malaysia FIFA atau Timnas salah satu Indonesia media setelah yang tanah Australia menyindir-nyindir 0-0 di kualifikasi Indonesia Piala karena Dunia 2026. Timnas Malaysia, timnas tajam sepak bola Malaysia geser berhasil menggeser Malaysia. ranking Dengar FIFA itu Indonesia. Malaysia. Dengar itu orang-orang yang Nyindir-nyindir tugas selalu medianya, nyinyir. menyombongkan peringkat. baru beberapa hari Ada. itu juga karena mereka melakukan turnamen sepak bola kemerdekaan negaranya. Ya, bikin turnamen sendiri, nyari musuh sendiri, juara pun sendiri. Tapi ya untungnya itu guys, turnamen itu mendapat ranking FIFA. Jadi akhirnya Malaysia itu guys menggeser 1 poin di atas dari Indonesia. Karena turnamen itu Malaysia menjuarainya. Dan sekarang setelah Indonesia menahan imbang Australia tuh guys, digeser lagi. Bertahannya Saya cuma kasihan 2 banget hari, sama bro. fans Malaysia dia, aduh kasihan banget. Baru saya ketawa-ketawa kemarin nyindir-nyindir. Ya. Yang sabar ya Pin, yang sabar Pin. Nah, teman-teman semua ya, kita tahu bahwa Malaysia mengadakan turnamen ya. Turnamen itu mereka memilih tim sendiri, terus akhirnya mereka juara lah. Singkat cerita peringkat mereka itu menyalip 1 tangga lah di atas Indonesia. Akhirnya mereka berkuar-kuar seolah-olah kayak suatu prestasi yang sangat luar biasa sekali. Mereka lupa kalau timnas Indonesia itu lagi fokus di Piala Dunia kualifikasi. Kalian boleh sombong kalau timnas Indonesia tidak ada pertandingan. Nah, kesombongan kalian itu hanya bertahan 2 hari saja. Itu kan sangat-sangat menyedihkan sekali, bukan teman-teman? Nah, gini ya teman-teman. Timnas Indonesia itu yang jelas fokusnya sudah berbeda. Mereka fokusnya ke bagaimana supaya bisa memberikan kontribusi terbaik di kompetisi kualifikasi Piala Dunia ini. Dan kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir ini, kualifikasi ronde ketiga itu Indonesia berhasil membawa 2 poin, menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Dan dengan menahan imbang kedua negara ini, otomatis kan poin timnas itu bertambah. Akhirnya peringkat timnas Indonesia itu naik. Nah, kita lihat sekarang peringkat timnas itu salib kembali negara Malaysia atau sepak bola Malaysia, timnasnya Malaysia lah. Ini kan mau nyombong tapi hanya bertahan 2 hari saja. Aduh, ini susah nih. Nah, kita lihat kan kalau mereka itu, kalau misalnya ya sepak bola mereka itu naik sedikit langsung berkuar-kuarnya tuh sangat berlebihan lah. Jujur ya, kita itu nggak terlalu fokus
terlalu peduli amat ya. Mau peringkat kalian itu naik sampai 100 atau peringkat kalian itu sampai di 90 atau apa, kita tidak peduli. Yang kami pedulikan adalah fokus bagaimana timnas sepak bola atau timnas kami sepak bola kami itu terus berkembang dan mencari lawan-lawan yang bisa membuat kami itu terus terpacu. Indonesia Iya. seri lagi. Kali ini seri 0-0 dengan Australia. Okey, bagi aku satu keputusan yang mungkin memuaskan hati bagi jelas lah. para penyokong Indonesia dan juga para pemain Indonesia. Mereka membuktikan dengan 2 kali perlawanan berturut-turut mereka mencatatkan keputusan betul, seri betul. dengan pasukan gergasi bola sepak Oceania dan juga gergasi bola sepak Tanah Arab, membuktikan Indonesia kini semakin meningkat betul, di bawah Shin Tae-yong. Kehadiran pemain-pemain berketurunan, pemain warisan sangat membantu. Walaupun Iya, perbezaan betul. ranking yang Perbezaannya sangat sangat- ketara, Indonesia sangat berjaya jauh sekali, menahan tapi- Australia dekat Stadium Gelora Bung Karno. Dari segi bertahan, defending, Indonesia memang bertahan betul-betul. Memang bermati-matian tahan sebab Australia serang tak henti-henti. Kita boleh nampak player-player macam Jay Izzez, Rizky Ridho, semuanya melontarkan badan mereka menahan daripada gol. Sebab tu Okey. saya tanya orang Indonesia, betul ke nak letak tidak bisa. Rizky Ridho dekat bench? Sebab bagi saya, this is a very quality player. Kemudian kita ada hero Martin kita sekali lagi, Pais. player of the Betul, match, betul. iaitu Martin Pais. Saya rasa inilah perbezaan besar sewaktu Indonesia kalah 4-0 hari tu. Rasanya kalau Martin Pais ni tak ada, mungkin Indonesia kalah dalam 2-0 juga kot. Ya, betul. Sebab save-save yang dia buat memang padu weh. Atau tertarik sama Martin Pais ya, karena kita lihat ya, gila sekali ya. Saya ada 2 pemain yang menarik perhatian saya sepanjang laga yang saya tonton ya. Yang pertama itu adalah kiper Indonesia Martin Pais yang sangat-sangat luar biasa sekali, menjadi penjaga gawang yang semoga ada klub sepak bola dari Eropa atau ya pokoknya klub sepak bola dari Eropa yang menonton performa Martin Pais dan ya mereka bisa mengambilnya. Gila, mental beliau ini sangat luar biasa sekali. Dan pemain yang kedua yang membuat saya sangat suka adalah Rizky Ridho. Bagaimana penyelamatan yang dilakukan oleh Rizky Ridho sampai membuat pemain timnas Australia itu kesal karena beliau sering memotong bola. Dan ini nih, kalau pertahanan yang solid seperti ini nih yang kita pengenkan, yang masih menjadi catatan kita adalah lini depan kita. Kalau bisa PSSI mendapatkan penyerang yang untuk lini depan kita itu, waduh, makin gacor. Saya percaya sekali kalau melihat performa timnas Indonesia untuk nanti lawannya Bahrain dan Cina, saya yakin sekali dan saya percaya bahwa timnas Indonesia bisa menyapu bersih poin yang di sana. Tapi ya kita juga tidak boleh menganggap sepele lawan-lawan kita, karena bagaimanapun peringkat kita itu di bawah mereka. Kita tidak tahu, tapi ya seperti yang Mansini bilang bahwa peringkat timnas Indonesia itu seperti kayak ini tidak layak untuk diberikan untuk timnas Indonesia, karena permainan timnas Indonesia itu merepotkan lawan dan juga permainan timnas Indonesia itu bisa enak untuk dinikmati ya. Dan ada kabar ya, katanya kapten timnas Indonesia
Itu ada 2 klub ya, saya lupa. Yang tertarik yang pertama itu Torino ya. Yang tertarik untuk kontrak kapten dari timnas kita. Semoga aja ini benar. Artinya pengalaman beliau itu bisa membuat pemain-pemain di timnas Indonesia itu bisa lebih ibarat mencuri lah ilmu dari dia lah. Wow, ini adalah suasana di... Satu kata buat Martin Pes. Aduh, ganteng keren pacar gue jangan ganggu. Satu kata lagi, tendangannya sama matanya itu loh. Pasti makan lo terus. Makasih Kak. Mas, satu kata buat Martin Pes. Terbaik. Solid. Ya. Om, mau tanya, satu kata buat Martin Pes. Keren. Satu kata buat Martin Pes. Mantap. Jos. Luar biasa. Iya. Thank you. Satu kata buat Martin Pes. Wah, gokil sih. Paes. Nggak bisa berkata lagi. Mungkin kalau ada Paes 4-0 kali ya. Thank you ya, Martin Paes. Satu kata buat Martin Pes. Gokil abis. Nomor 1. Satu kata buat kipernya. Nah, sang kapten kita. 2 points. The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Wah, salut saya kapten. Salut saya. Bagaimana mental beliau untuk ini kapten loh teman-teman. Dia setelah bermain And the next thing, nobody believes in us, but we believe. Wah, ini motivasi yang sangat bagus sekali. Ini motivasi yang sangat bagus sekali. Wow, Rizky Ridho. Wow, Bapak Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo turun dan menyalami seluruh staf, pelatih dan pemain. Wow, ini sangat luar biasa. Kayaknya dari ini beliau sangat puas sekali dengan penampilan timnas Indonesia. Wow. Wah, ini kita butuh nih pemimpin yang mendukung sepak bola Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali. Wow. Oke, ini dia sampai Pak Jokowi sampai dia maju. Ini sangat luar biasa sekali. Wow, Pak Jokowi memuji ini. Wow, ada Pak Erick Thohir juga dan Menpora juga, teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali ya. Kita sabar pagi dulu. Kita lihat bahwa sepak bola Indonesia sangat luar biasa sekali. Rasa-rasanya kita tidak menyangka ya. Tahun 2012 itu adalah sepak bola timnas Indonesia itu sangat kelam karena sempat dibekukan oleh FIFA. Tapi kita lihat di tahun 2024 kita bisa menyaksikan, merinding saya ya, menyaksikan timnas Indonesia bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada yang mustahil bahwa timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Siapa yang bisa meramal itu? Saya sangat suka sekali seluruh pemain, pelatih dan semua staf, termasuk dukungan dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia, fans timnas yang berbondong-bondong hadir di stadion memberikan dukungan. Tuhan, apalagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu lagu nasionalis yang, apalagi mereka menyanyikan lagu nasional yang merupakan lagu kesukaan saya ketika
setiap kali mendengar lagu itu saya selalu merinding. Saya sangat senang sekali ya. Kita berharap ya timnas Indonesia bisa terus berjaya. Dan teman-teman semua, mari kita dukung timnas kita dan juga mendoakan beberapa pemain timnas kita yang cedera. Kita berharap mereka bisa pulih kembali sehingga pada Oktober nanti, Oktober atau November ya, timnas Indonesia bisa bertanding melawan Bahrain dan Cina. Ini bermainnya away di kandang lawan. Nah, buat seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Cina maupun yang ada di Bahrain, berbondong-bondong memberikan dukungan. Karena dukungan dari kita semualah yang membuat timnas itu terus bersemangat ya. Aduh, saya tidak bangga sekali sebagai warga negara Indonesia di era sekarang ini. Kita bisa melihat perjuangan timnas Indonesia untuk Piala Dunia. Ini adalah cerita yang tidak akan saya lupakan. Saya akan ceritakan ke generasi berikutnya. Di channel ini, setiap tahunnya itu kita selalu menolong ratusan anak untuk mendapatkan sepatu dan tas sekolah, perlengkapan sekolah. Kenapa kami mau melakukan itu? Karena itu berawal dari kami semua pernah ditolong. Dan kami mau pengen kembalikan itu ke komunitas yang ada, generasi yang ada, supaya mereka juga bisa merasakan kebaikan dari kita semua. Fokus kami hanya di bagian pendidikan. Dan buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk menolong anak-anak NTT yang kurang beruntung, teman-teman bisa berkontribusi melalui link Kitabisa yang sudah ada. Di situ bantu Angela dan 1.500 anak yatim di NTT. Tahun ini kita sudah menolong kurang lebih 300 orang anak ya. Dan kita pengen kalau bisa di tahun ini, sebelum kita akhir tahun ini, kita bisa menolong sekitar 500-an anak lagi ya. Nah, untuk informasi kalian bisa DM di Instagram saya, atau kalian juga bisa lewat nomor WhatsApp tim yang sudah ada. Kalian bisa tanya informasi kegiatannya seperti apa, cara membantunya seperti apa, itu sudah ada semua.